buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kau dulu main judi, kenapa anakku pandai mengaji? Anakku kumasukkan ke pesantren. Aku dulu pecandu narkoba, aku pejahat, aku pezina, tapi aku tak ingin anakku seperti aku. Begitu mestinya prinsip orang tua. Ini banyak orang tua sekarang, aku dulu bodoh Pak Ustadz, maka anakku wajib lebih bodoh daripada aku. Apa ini orang tua macam ini? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Banyak orang tua menganggap sayang sama anak, letakkan anak di celah ketiak. Banyak orang tua menganggap sayang sama anak, biarkan anak di rumah, jangan jauh-jauh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Maka datang abang emak saya, kau mesti berangkat ke Mesir, karena kalau kau mati nanti orang hanya ingat itu Abdul Somad yang dulu belajar agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, kau akan mati meninggalkan nama. Bangkit semangat. Orang tua mengizinkan, silakanlah kau pergi sejauh mata memandang, tapi nanti di hari petang kau akan pulang balik ke sarang. Sekarang banyak anak muda tak tahu dia mau pulang kemana. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, nabrak tiang listrik. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Mati tidak, hidup tidak. Menyusahkan orang tua. Kalau belum bisa menyusahkan orang tua, maka senangkan hatinya. Kalau belum bisa membanggakan orang tua, maka jangan membuat masalah. Ini anak-anak banyak pulang ke rumah, belum lagi dia bercerita, sudah nampak tertulis di keningnya, troublemaker, tukang buat masalah. Tidak ada yang paling indah kecuali anak-anak dengan pecinya, dengan baju kokonya, dengan kain sarungnya. Ketika orang tua membuka kamarnya, mengintip anakku sudah tidur atau belum. Saat dia tengok, rupanya si anak sedang tegak di atas sajadah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata orang tua? Oh, senangnya hatiku nak menengok kau tahajud di tengah malam. Jam 1 malam dia sholat anak saya itu Pak Ustadz. Pas ditanya anaknya, kau tahajud jam 1? Enggak, jam isya kelambatan. Asik main game online. Itu tidak akan ada di pesantren. Mereka nanti akan pulang ke rumah menjadi imam tarawih, akan menjadi Bilal. Bahagiakan orang tuamu. Nah, ditanya orang, siapa yang mengaji baca Quran di masjid tadi? Anak saya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kau dulu main judi, kenapa anakku pandai mengaji? Anakku kumasukkan ke pesantren. Aku dulu pecandu narkoba, aku pejahat, aku pezina, tapi aku tak ingin anakku seperti aku. Begitu mestinya prinsip orang tua. Ini banyak orang tua sekarang, aku dulu bodoh Pak Ustadz, maka anakku wajib lebih bodoh daripada aku. Apa ini orang tua macam ini? Maka wahai bapak-bapak yang bergelimang dosa, biji matamu dosa, bisikan telingamu dosa, langkah kakimu dosa. Kalau ditimbang badanmu beratmu 70 kilo, isinya dosa neraka jahanam semua. Tapi jangan sampai anakmu, tidak ada orang yang ingin anaknya tidak baik. Orang selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, bukan soman. Kalau memang pondok pesantren itu aman, tidak teroris, tidak ekstremis, tidak radikal, kenapa pesantren Jauharul Falah Ustadz ceramah kami lihat ada di situ pagar besi? Pagar besi ini bukan di pesantren ini teroris. Mereka ini terlalu cinta kepada Ustadz Somad. Kalau tadi pakai besi ini naik, mereka ini semua ditariknya tangan, lepas ini baju Ustadz Somad. Itu maka dikawal anak-anak muda keliling ini. Ini mesti dijelaskan, nanti orang salah paham. Pesantren itu tempat pendidikan yang radikal. Radikal itu artinya pendidikan yang disiplin tepat waktu. Jam 4 bangun, sholat tahajud.
Jam 5 sholat subuh. Habis sholat subuh baca Quran. Habis itu mandi, siap-siap sarapan, rapi, baju masuk ke dalam, pakai ikat pinggang, pakai kaos kaki. Setelah itu masuk ke kelas, istirahat jam 10, masuk lagi sampai zuhur, sholat zuhur berjamaah, makan siang, masuk pelajaran sore sampai asar. Habis asar olahraga, habis olahraga main sepak bola, lalu kemudian mandi, pergi ke masjid, sholat maghrib, habis maghrib baca Quran sampai isya, habis isya makan, habis makan belajar, baca Quran, baca kitab kuning, menghafal, mahfuzat, mutalaah sampai jam 10. Habis jam 10 tidur lagi. Siapa yang sanggup mengawal anak seperti pengawalan yang ada di Jauharul Falah? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan sebelum pendaftaran tutup pada tanggal berikut ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak saya wajib masuk pesantren, keponakan saya wajib masuk pesantren. Yang tak ada biaya, kami buat pesantren khusus untuk du'afa, digalang dana dari masyarakat. Orang-orang yang ada di suku Terasing, suku Sakai, suku Akit, suku Talang, suku macam-macam yang ada di kepulauan, maka dimasukkan di pesantren, dikirimkan S1. Setelah tamat pulang ke kampung halaman, didirikan pesantren, disiapkan rumah dinas guru. Karena tidak ada yang sanggup berceramah masuk ke dalam. Saya manalah saya sanggup ceramah di Jambi, setiap kabupaten, setiap kota, setiap kelurahan, setiap desa. Saya datang ke Jambi setahun 2 kali. Dalam sekali datang 3 hari. Hari Jumat datang, hari Senin pulang. Sabtu 2-3 kali ceramah, Ahad 3 kali ceramah, Jumat dengan Senin 3 kali. Hanya 3 kali 3, cuma 9 kali saya sanggup. Satu hari saya paling kuat ceramah 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan obat. Lebih daripada itu bisa berdiri mati tegak saya. Maka tidak ada jalan lain kecuali pendidikan. Pendidikan sekolah tak cukup Pak Ustaz, tak cukup. Datang dia pagi, masuk jam 8, pulang dia jam 12. Habis itu jumpa dengan kawannya, cabut dia, pakai macam-macam dia buat maksiat dan dosa. Jalan dia ke mall, pergi dia ke sana, pakai sepeda motor, pakai dia mobil. Makin kaya bapaknya, makin banyak duit emaknya, makin terbuka kesempatan untuk berbuat maksiat dan dosa. Bapak mau percaya silakan, yang tak percaya tengok aja lah nanti. Ustadz ini pakai ancam-ancam. Saya tak ngancam, cuma cerita aja. Nanti ketika kejadian barulah teringat, betul juga kata Ustadz Somad dulu. Merasakanlah, dulu tak percaya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak kita ini semua akan dipelihara, dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat. Terpelihara dari LGBT, amin. Terpelihara dari seks bebas virus HIV AIDS karena mereka tidak pacaran, amin. Terpelihara dari sabu-sabu, narkoba, lem kambing dan semua yang merusak, ganja, putau dan lain sebagainya, amin. Terpelihara dari aliran sesat, sekuler, ateis, komunis, agnostik, jabariyah, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, segala macam aliran yang menyimpang. Maka mereka, kenapa? Karena di pesantren mereka belajar tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Tidak diterima amal orang kalau imannya, akidahnya tidak benar. Maka kita tetap pesantren Jauharul Falah menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai masuk dalam kelompok golongan Ahlul Bid'ah wad Dhalalah. Dan kita adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fikih ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, dan kita berpegang kepada mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun kita tetap menghormati 3 mazhab yang tua, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Dalam bidang tasawuf kita tetap ikut tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Inilah yang menjadi acuan. Kalau ada orang datang ke pesantren Jauharul Falah, dibawanya kayu, dia mengatakan kayu ini 1 meter, dia katakan kayu ini 1 meter. Ternyata setelah diukur, kayu itu panjangnya 99 cm. Apakah kita mengakui itu 1 meter? Memang kalau kurang tidur nih payah memang. Saya ulang sekali lagi. Datang orang kemari membawa kayu, dia katakan kayu ini panjangnya 1 meter. Setelah kita ukur, ternyata kayu ini panjangnya 99 cm. Apakah kita akui 1 meter? Tidak, karena kurang 1 cm. Maka meteran sebagai alat pengukur itu adalah syariat Islam. Syariat itu kumpulan dari apa? Dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, dari ijma', dari qiyas. Maka kalau melanggar ini, keluar daripada ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini mereka belajar itu semua. Fikih ada, usul fikih ada, akidah ada, bahasa Arab ada. Saya tak mau anak saya di pesantren nanti dia tidak belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris ada. Tapi di dalam kepalanya juga ada tafsir Jalalain, ada syarahnya As-Sawi, ada Sahih Bukhari, ada syarahnya Fathul Bari, ada. Dia mengkaji kitab fikih hukum, ada. Dari mulai paling bawah Matan Takrib, naik ke atasnya Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, naik kepada I'anatul Talibin, naik kepada kitab Al-Mahalli. Tapi semua kitab-kitab kuning itu tidak akan terbaca kalau dia tidak punya ilmu alat. Ilmu alatnya adalah nahwu dan sharaf, ditambah lagi ma'ani, bayan. Maka ini semua balaghah, ini semua untuk memahami teks-teks Al-Quran, hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.